Agar tidak terlalu lama dan tidak memakan waktu, kami persilakan untuk kandidat nomor 1 dari Santriin untuk menyampaikan visi dan misi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Langsung saja, tidak banyak basa-basi, langsung ke inti penyampaian visi dan misi. Apa itu visi dan apa itu misi? Yang pertama, visi. Di sini saya mencantumkan ada tiga visi. Yang pertama, sebenarnya berat rasanya untuk bisa berbicara di depan antum semua, terutama saya Firuna AA. Tapi tidak memungkiri saya untuk mencoba menyampaikan visi dan misi yang mungkin ada manfaatnya baik buat diri saya umumnya untuk kalian. Yang pertama, visi saya membantu memajukan podcast Al-Ikhwan. Yang paling inti itu ya membantu memajukan podcast Al-Ikhwan. Yang kedua, berakhlakul karimah. Kenapa saya mengambil visi berakhlakul karimah? Karena teringat dawuhan Kanjeng Nabi, innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Kanjeng Nabi diutus kalau dunia kangge nyampurnakeun anu katiluna visi musyawarah untuk mufakat agar maslahat. Maksudnya bagaimana musyawarah untuk mufakat agar maslahat? Begini, karena manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Makanya ketika ingin mencapai satu titik temu yang baik harus dilakukan musyawarah untuk mencapai titik temu tersebut. Jadi intinya bermusyawarahlah agar hidupmu indah. Terus lanjut ke misi yang pertama, membantu akan menumbuhkan rasa tanggung jawab di dalam hati untuk menjadi pribadi yang baik sebagai santri. Maksudnya membantu menumbuhkan rasa tanggung jawab bagaimana? Jadi setidaknya kita sebagai santri harus sudah tahu dengan kriteria diri kita sendiri. Makanya tanamkan tanggung jawab di dalam diri kita sendiri dahulu, baru kita tanamkan ke orang lain. Yang kedua, berani memulai sesuatu setelah berjibaku untuk sama-sama maju. Maksudnya bagaimana? Berani memulai sesuatu. Kebanyakan orang punya pemikiran tapi tidak berani memulai. Punya planning tapi tidak berani memulai. Makanya di sini saya ingin menanamkan, ketika kalian punya rencana atau punya keinginan, mulai dari sekarang dengan diri sendiri. Waktunya sekarang dan sekarang, tidak kapan-kapan. Sekarang, jika kalian punya rencana, laksanakan dan mulai dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain.
untuk penyampaian visi-misi mungkin coba balik sekian dari saya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Najma Sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dikatakan tadi oleh Mang Syihab, berdirinya di sini memang berat, namun atas kepercayaan kalian saya bisa berdiri di sini. Yang mana langsung saja saya akan menyampaikan visi misi saya, yang mana visi pertama yaitu religius, berprestasi, menjaga keharmonisan dan berakhlakul karimah. Kenapa kita harus menjaga keharmonisan? Karena ketika kita sudah berharmonis, segala sesuatu pun bisa dipecahkan bersama-sama. Nah, lalu bagaimana dengan berakhlakul karimah? Kita sebagai manusia, pentingnya berakhlak adalah sangat penting. Lalu langsung saja misi saya yaitu yang pertama menumbuhkan rasa keimanan kepada Allah. Dan kedua, membentuk rasa bijaksana dalam diri. Apa yang dimaksud dengan bijaksana? Bijaksana ketika kita sedang yaitu apapun situasinya kita harus bermusyawarah. Karena ketika dengan bermusyawarah, sesuatu yang sulit pun bisa menjadi gampang. Sesuatu yang sangat sulit bisa kita pecahkan bareng-bareng dengan kerjasama. Ketiga yaitu meningkatkan kerjasama dan kekompakan. Nah, yang mana jawaban ini seperti yang di atas, yaitu pentingnya kekompakan dan kerjasama. Keempat, menciptakan jiwa santri yang tangguh, saling menghargai dan ikut serta mendorong generasi-generasi yang berkualitas. Menciptakan jiwa santri yang tangguh, bagaimana baik dalam zahirnya maupun batinnya. Zahirnya orang pengusaha dadamuan ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin yang hebat, maka kita harus punya pendirian dan prinsip yang ketika memang itu benar kita lanjutkan saja seperti itu. Terus menghargai satu sama lain, pentingnya menghargai satu sama lain itu sangat penting, karena ketika kita ingin dihargai, maka kita terlebih dahulu harus menghargai orang lain. Nah, lalu ikut serta mendorong generasi-generasi yang berkualitas. Saya tidak bisa melakukan ini sendiri. Saya berada di sini karena dukungan teman-teman saya dan juga kalian semua. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada kandidat Tronus nomor 2, Saudara Ahmad Hawashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beradanya kami di sini, saya di sini sebenarnya memang tadi juga ya berat gitu. Dan kumahadi meren dan kesuaktuna, tapi pilih nufantasnya. Nah, seperti dulu dipikir-pikir ya, insya Allah ya tak. Ya. Dari sini visi saya yang pertama yaitu menanamkan dalam diri seorang santri rasa tanggung jawab serta mencetak santri yang berakhlakul karimah. Maksudnya rasa tanggung jawabnya gimana? Orang teh santri, orang teh kudu boga sifat naon tadi berakhlakul karimah. Untuk mencapai visi diantaranya yaitu misi yang pertama membentuk 3K. K yang pertama kreatif membentuk santri yang kreatif dalam hal apa saja.
dalam hal apa saja yang bersifatnya maslahat bagi umat. Gitu. Yang kedua kekeluargaan. Kak, yang kedua kekeluargaan. Menanamkan rasa kekeluargaan antar santri. Jadi orang di kobong ieu kudu boga sifat kekeluargaan, ulah aya sekat. Ya, misalkan kobong itu kobong dia saling bermusuhan gitu. Komplek itu komplek dia ulah eta kudu saling solidaritas namanya. Sudah sifat solidaritas. Yang ketiga itu kemasyarakatan. Menanamkan sifat kemasyarakatan agar mudah berbaur ketika santri terjun di masyarakat. Nah, kita semua insya Allah ya pasti niat dalam hati ingin maslahat di masyarakat, ingin terjun ke masyarakat kan? Ingin tidak? Ingin. Nah, belajarlah di pesantren bersifat kemasyarakatan. Selanjutnya, menumbuhkan kesadaran santri untuk selalu bersemangat dalam melaksanakan aktivitas baik aktivitas pondok maupun sekolah. Nah, maksudnya gini, kan pondok pesantren tahulah ayah bahasa gitu. Jadi orang di dia orang berbasis pesantren berbasis sekolah gitu. Jadi ulah sekolah mah disepelekeun ulah. Jadi gabungkeun we berpadukeun gitunya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandidat terpisah nomor 2 Syifa Raihana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Berdirinya saya di sini akan mengemukakan visi misi, yaitu visi saya disiplin, berakhlakul karimah, kreatif, bertanggung jawab, jujur dan juga cerdas. Disiplin yaitu selalu menghargai waktu, tidak berleha-leha, apalagi santuy. Berakhlakul karimah. Berakhlak itu perlu, tidak juga disiplin, tapi kita juga mempunyai akhlak yang baik untuk dicontoh. Yang kedua, kreatif mengelola dalam segala hal, bertanggung jawab, cerdas dan juga jujur. Misi saya yaitu pertama, menjadikan santri yang berprestasi dan berakhlakul karimah. Karena apa? Karena banyak sekali di luar sana orang berprestasi tapi tidak mempunyai akhlak. Jadi kita sebagai santri harus menjadi orang yang berilmu juga berakhlak. Berakhlak itu mempunyai etika yang baik, sopan santun, bertutur katanya juga sopan, mau terhadap yang lebih tua ataupun yang lebih kecil. Yang kedua yaitu menjadikan lingkungan pondok lebih rapi dan bersih. Jadi itu harus dari diri sendiri, karena kita sebagai santri tinggal di pondok itu harus menjaga lingkungan pondok. Jangan sembarangan buang sampah di mana saja. Nah, jadi kita harus menjaga satu sama lain, itu harus menjaga lingkungan pondok. Yang terakhir yaitu menghargai satu sama lain. Jadi kita sesama santri, sesama pencari ilmu itu harus saling menghargai, tidak saling membuli ataupun lain sebagainya. Jadi
maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriin Muhammad Fikrullah atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Langsung aja ya. Nggak perlu kenalan lagi kan? Langsung aja. Di sini saya mempunyai visi dan misi, tapi sangat simpel banget seperti kitab matan. Taruh jangan masalah dulu. Kan tarif matan itu apa? Maqala labdu wa kathura ma'nahu. Sedikit lafalnya tapi banyak maknanya. Nah, jadi di sini saya mempunyai visi, yaitu menjadikan santri yang berwibawa dalam tutur kata dan tindakan. Udah kayak gitu. Udah gitu dong. Iya. Karena harga diri dan wibawa seorang santri itu terlihat sangat menonjol. Menonjol. Sangat menonjol, terlihat dalam apa? Dalam tingkah laku dan ucapan. Kayak tadi dong. Kayak gitu. Itu visi saya. Adapun misi saya, misi saya yaitu menanamkan kepribadian yang baik. Jadi selalu berpikir positif, bertingkah laku positif, kayak gitu. Terus mampu kreatif dalam ya apapun itu. Terus mempunyai prinsip untuk bisa bahwa dia itu bisa meraih kesuksesan. Gue tuh bisa ngaji, gue tuh pasti bisa ngaji, kayak gitu misalkan. Jangan apa tuh bahasanya, pesimis. Jadi menanamkan gitu, menanamkan sifat optimis kepada santri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulisan nomor 3 seorang Nurul Kausya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk visi dan misi. Visi saya yaitu religius, berkarakter, disiplin, dan berakhlakul karimah. Religius seperti apa? Nah, jadi mungkin religius itu dalam segi peribadahan lebih ditingkatkan lagi. Juga berkarakter. Berkarakter seperti apa? Jadi kita itu sebagai santri itu jangan monoton, tetapi harus mempunyai karakter. Seperti misalnya Teh Lulu itu lebih condong kepada dakwah. Nah, maka ditingkatkan lagi dalam keahliannya begitu. Jadi harus lebih berkarakter. Jadi bukan santri yang monoton seperti itu. Lalu disiplin. Disiplin itu seperti yang sudah disebutkan, yaitu menghargai waktu. Jadi sebagai santri kita tidak boleh berleha-leha. Misalkan waktunya ngaji berarti harus tepat waktu, ataupun juga sekolah itu harus tepat waktu. Baik dalam mengaji maupun sekolah sama-sama mencari ilmu, hukumnya wajib, maka harus disiplin. Dan berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah. Banyak sekali sekarang orang yang menyandang kata santri tapi kurang berakhlak.
Jadi kurang berakhlak. Nah, makanya dengan ini visi saya yaitu menciptakan santri yang berakhlakul karimah. Adapun misi saya itu menciptakan generasi yang berkualitas secara pandangan spiritual ataupun rasional. Nah, seperti yang tadi berkarakter. Jadi kita setelah mondok di Al-Ikhwan, kita itu harus mempunyai satu keahlian ataupun tidak satu, tapi kita itu harus mempunyai keahlian saat keluar itu. Jadi saat keluar itu kita gak cuma tidak mempunyai akhlak ataupun tidak disiplin, tidak mencerminkan seorang santri. Makanya kita harus menciptakan generasi yang berkualitas, dalam artian menciptakan generasi yang bermanfaat untuk semua orang. Yang kedua yaitu melatih kecekatan dalam menyelesaikan tugas serta dalam menghadapi berbagai masalah. Nah, kecekatan. Jadi apabila kita mempunyai masalah ataupun tugas, kita itu harus lebih cekat atau juga bertanggung jawab. Karena bertanggung jawab itu tidak lepas dari kata kecekatan. Begitu. Dengan seperti apa? Seperti memberikan spirit dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi santri itu lebih mempunyai rasa percaya diri saat memecahkan masalah dengan cara memberinya semangat. Yang ketiga yaitu mengadakan kegiatan positif untuk meningkatkan mutu pesantren. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pesantren Al-Ikhwan itu terkenal dengan pesantren alat. Nah, tetapi kita juga harus mempunyai keahlian-keahlian yang lainnya untuk meningkatkan mutu pesantren Al-Ikhwan. Begitu. Yang keempat yaitu mempererat rasa keluarga antar santri baik juga pengurus. Kenapa? Dengan mempererat rasa kekeluargaan. Jadi antar santri ataupun antar pengurus tidak ada yang namanya menjatuhkan. Kita itu harus seperti keluarga yang mana saling membantu dalam memecahkan masalah. Jadi bukan saling menjatuhkan, tapi harus mempererat rasa kekeluargaan. Baik, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alfi Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja ke visi saya. Visi saya yaitu unggul dalam ilmu, terampil dalam amal, dan mulia dalam akhlak. Maksudnya bagaimana? Kita pergi dari rumah ke pondok pesantren Al-Ikhwan ini untuk mencari ilmu. Setelah ilmu kita unggul, lalu kita terampilkan dalam amal. Kita amalkan ilmu kita. Setelah ilmu kita teramalkan, ini yang terpenting, akhlak kita. Muliakan akhlak kita. Karena apa? Percuma ilmunya tinggi, percuma mukanya ganteng kalau akhlaknya buruk, benar gak? Itu visi saya. Adapun misi saya yang pertama yaitu menjadikan santri aktif, kreatif, berprestasi, dan menjunjung tinggi ketakwaan. Aktif, semuanya udah pasti tahu aktif dalam mengaji itu seperti apa. Seperti halnya ketika mengaji tidak tidur. Itu kalau tidur itu tidak aktif ya. Terus kreatif. Kita harus kreatif seunik-uniknya. Ada barang yang tidak terpakai, gunakan sebaik-baiknya. Kita harus kreatif. Lalu berprestasi. Harus berprestasi. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Lalu menjunjung tinggi ketakwaan. Ini juga penting. Karena banyak orang yang kreatif,
masuk neraka. Karena apa? Imannya kurang. Karena mengajarnya tidak ikhlas, hanya ingin dipandang orang. Nah, maka kita harus menjunjung tinggi ketakwaan. Yang kedua yaitu mewadahi segala aspirasi santri, mempertahankan dan memajukan program-program pondok. Mewadahi segala aspirasi. Ketika kalian punya pendapat tentang belajar dan mengajar, silakan kemukakan. Dan saya wadahi dalam sebuah wadah dan saya ambil yang baiknya itu. Lalu mempertahankan program-program yang memang itu baik untuk pondok. Yang ketiga yaitu saling bekerja sama untuk meraih kesuksesan bersama. Itu sudah pasti. Semut saja bisa mengalahkan gajah dengan bekerja sama, apalagi kita bisa meraih kesuksesan dengan bekerja sama. Yang terakhir yaitu mengelola faktor-faktor keberhasilan untuk lembaga maupun santri. Ketika ada suatu faktor seperti halnya perlombaan atau bakat-bakat itu akan dikelola sebaik-baiknya. Mungkin sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Oke. Dan untuk selanjutnya yaitu dipersilahkan kepada setiap kandidat untuk saling tanya jawab dan menanggapi antar sesama calon rois atau roisah. Diawali masing-masing satu pertanyaan dulu. Silakan siapa? Oke, silakan dari calon rois dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ke Nurul nomor 4. Nomor 3. kepada kandidat nomor 3, saudari Nurul. Tadi itu duka visi duka misi mempererat keluarga antara pengurus dan santri, itu ya ada Misi nomor 4. misi ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya sih, ini tips yang bagus kalau misalkan emang jawabannya cocok, bagaimana caranya supaya antara pengurus dan santri itu nggak selek, nggak apa gitu kan suka ada kayak gitu. Jadi apa jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempererat rasa kekeluargaan antar santri dan juga pengurus. Bagaimana caranya? Mungkin kan suka ada yang namanya selek seperti itu. Nah, maka cara menanggulanginya mungkin yaitu dengan diadakannya kotak saran mungkin. Jadi dari santriat misalnya memberikan saran untuk ke pengurus ataupun unek-uneknya lebih dibicarakan lagi, atau juga misalnya kita adakan musyawarah dengan santri langsung, dan juga bisa dengan santrinya datang langsung aja misalnya ke kobong. Mungkin kalau kobongnya disatuin pengurus bisa datang langsung ke kobongnya. Nanti bisa diperbaiki lagi dari sikap pengurusnya. Begitu Mang Fakih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan, tanggapan dan jawabannya. Selanjutnya silakan dari santriat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya pada kandidat nomor pertama, santriin. Tadi di dalam visinya itu yaitu kalau tidak salah membantu dan memajukan ya pondok pesantren Al-Ikhwan gitu. Kira-kira apa rencana pertama Anda untuk membantu dan
memajukan Pondok Pesantren Al-Ikhwan. Program untuk membantu memajukan Pondok Pesantren Al-Ikhwan. Program yang paling pertama intina lamun pesantren hayang maju, santrina kudu betah. Lamun geus betah pasti butuh. Betah pasti butuh. Betah heula kakarak butuh. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bagaimana cara Anda untuk membetahkan santri secara cepat gitu? Untuk membetahkan santri secara cepat. Cara yang paling cepat untuk membetahkan santri, tong waka dililieur santri anyar mah. Tong waka dililieur bawa ngaji. Yo kudu ngaji, yo kudu ieu, sia kudu bisa ieu. Tong dililieur gitu. Bawa carita heula. Bawa carita heula, nepikeun si budak eta teh poho jeung nu ngaranana Imah. Nu ngaranana Imah geus poho, geus karasup ku carita-carita naon we bebas nyarita nama. Rek carita si kabayan sugan carita naon we nu penting mah. Masukkan carita supaya budak betah. Soalna aya budak mah ngaranna budak ku carita ge kitu seuntik ku carita set. Ketika caritana dipikaresep kumanehanana ieu caritana teh sut dipelong kieu. Malah-malah tepikeun ka bawah sare. Gara-gara dicaritakeun, bener teh? Asa. Makana budak anyar lamun hayang betah ulah dililieur laku ngaji. Ieu kudu ngaji, ieu teh kudu ngaji, ieu kudu ngaji, lieureun. Bawa carita heula, bawa naon heula, bawa ulin heula. Bawa ngojay, bawa naon heula. Gitu lagi mah yang ngojaynya, ban. Gitu. Cukup sekian. Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya Bang Syihab. Dapat saya ambil dan insya Allah realisasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tersisa beberapa kandidat yang belum bertanya. Baik. Apa pengertian pemimpin menurut perspektif Anda? Silahkan diawali dari Raisah, calon Raisah nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemimpin adalah seseorang yang mampu bertanggung jawab. Bukan seseorang pemimpin itu bukan hanya seorang yang multi talenta ataupun serba bisa. Karena ketika kita mempunyai seorang pemimpin yang bertanggung jawab, maka insya Allah asalnya nggak bisa, seorang pemimpin itu akan berusaha bisa. Karena seorang pemimpin itu hanya namanya saja. Seorang pemimpin tidak akan menjadi pemimpin tanpa dukungan dari teman-temannya, dari kerabatnya, baik dari pendukungnya, seperti itu. Jadi seorang pemimpin itu nggak perlu harus dia serba bisa, tapi asal dalam dirinya dia mampu kerja sama dengan staf organisasinya dan juga saling bermusyawarah seperti itu. Mungkin cukup, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Selanjutnya jawab. Pemimpin, pengertian pemimpin. Pemimpin merupakan seseorang yang dianggap oleh semua orang, seseorang yang dianggap oleh semua, ketika dia berkata semua orang mendengar, ketika dia berkata semua orang melaksanakan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kandidat nomor. Pemimpin yaitu seseorang yang bisa menciptakan
seseorang yang menjadi luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin diibaratkan organ tubuh, kepala, bagian kepala. Jadi di dalam kepala itu ada hidung, mulut, kuping, mata. Apabila kepalanya tidak ada, tangan, kaki semua itu akan mati. Jadi kepala tuh ya bener-bener jadi suatu apa ya, contoh gitu. Jadi pimpinan tuh ibarat kepala. Jadi tanpa kepala tidak akan mampu bekerja tanpa adanya kerjasama dengan tangan, kaki, yang lainnya. Dah sekian. Pemimpin adalah dia seseorang yang bisa membawa anggota-anggotanya menjadi lebih baik. Seperti layaknya pemimpin yang besar adalah dia yang bisa menciptakan orang yang besar. Cukup. Pemimpin itu adalah seseorang yang mempunyai emosi yang stabil. Karena apa? Di balik emosi yang stabil, di balik emosi yang baik, maka akan timbul keputusan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin ialah seorang individu yang sangat berpengaruh. Ketika pemimpinnya baik, maka masyarakatnya pun akan baik. Ya. Selanjutnya, karena menjadi seorang rois atau roisah itu di satu sisi merupakan satu kebanggaan karena menjadi yang terbaik dari yang terbaik, tapi di satu sisi merupakan sangat berat karena harus siap menanggung amanah yang sangat besar. Sehingga jika terpilih menjadi rois atau roisah harus siap selama 2 tahun di sini, jangan pulang dulu. Maksudnya jangan dulu keluar. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap menjadi rois atau roisah? Silahkan dijawab. Silahkan nomor 3 dulu. Apa ya? Untuk dikatakan siap, pasti nggak siap. Tapi kalau misalkan emang nggak siap, ya gimana? Disuruh siap. Jadi yang penting demi kemaslahatan bersama, demi kemajuan bersama, kenapa enggak kayak gitu? Silahkan nomor 4. Siap, gak siap ketika kepilih ya harus siap. Tapi saya yakin ketika terpilih itu rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan nomor 2. Siap tersiapnya tadi teh sebagaimana moto anak, mulailah dari tempatmu berada, gunakan yang kau punya, lakukan yang kau bisa. Silahkan nomor 3. Kami disebut siap pasti enggak. Nah, tapi upami memang dikasihkan kepercayaan, maka meskipun tidak siap, tapi akan berusaha sebaik mungkin agar menciptakan al-ikhwan yang lebih baik. Silahkan nomor 1. Fil waqti allati yuridu la fi waqti allati turidu. Disebutkan tersiap, pasti KBG tersiap, tapi nalika diberi tanggung jawab siap tersiap, nya kudu siap. Oke, silahkan. Siap gak siap buat jadi roisah itu mungkin gak siap, tapi ketika kita terpilih, insya Allah diusahain untuk bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Silahkan nomor 1.
Ditanya siap. Ditanya siap nggak siap, pasti semuanya tentu saja tidak siap. Namun jika memang jalannya untuk menuju keberkahan, kenapa tidak seperti itu? Soal potensi. Sejauh mana persiapan Anda untuk menjadi rois atau roisah? Silakan nomor 2 dulu. Ya sejauh ini sih kayak dadakan gitu kan. Jadi minggu-minggu ini, jadi nggak jauh-jauh banget sih. Silakan nomor 3. Untuk persiapan seperti yang misalkannya mempersiapkan program-program untuk kedepannya ataupun dilihat dari misi, maka itulah tujuan dari saya. Oke, silahkan nomor 1. Sejauh mana ya mungkin nggak, persiapan gak terlalu jauh, semuanya juga dadak serba ngedadak gitu ya. Cuma ya tadilah, jika kita tidak memulai dari sekarang siapa lagi gitu, makanya persiapannya hanya ya segini gitu. Cukup. Silahkan. Siapa? Sorry. Kalau ditanya sejauh mana persiapan, ya itu bisa dilihat dari sisi visi dan misi. Bisa dilihat dari visi dan misi dan program kedepannya harus bagaimana. Silakan. Siap itu yang menilai bukan dari diri sendiri, tapi yang menilai adalah orang lain. Cukup. Silakan. Untuk kedepannya belum tahu, cuma sedikit pengen gitu ada program seperti ekstrakurikuler ataupun public speaking bersama seperti itu. Oke. Selanjutnya, jika Anda terpilih sebagai rois atau roisah, apakah siap didampingkan dengan siapa saja? Silahkan dari TLP dulu, sekalian jawaban yang tadi belum. Sejauh mana ya mungkin dikarenakan mendadak di sini, di meja ini, di tempat ini, ya segitu persiapan saya dengan tujuan-tujuan saya. Lanjut jawaban yang barusan. Jika Anda terpilih nanti, apakah Anda siap didampingkan dengan siapa saja? Insya Allah siap, dengan bekerja sama semuanya bisa tuntas. Silakan. Ya mungkin untuk disandingkan dengan partner siapa saja siap, karena kita di pesantren dididik untuk bisa bersosialisasi. Mungkin cukup. Silakan Teh Syifa. Insya Allah siap, karena kita satu sama lain harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan pendamping kita sendiri. Oke, silakan Mang Hashim. Insya Allah siap.
bekerja sama, baik itu siapapun itu ya. Insya Allah siap. Silakan menurut. Insya Allah siap. Dengan siapapun tokohnya, asal bisa bekerja sama, tidak sama-sama kerja, maka siap. Silakan Mbak. Insya Allah siap aja dah. Silakan Mbak. Insya Allah siap, karena ketika kita melaksanakan sesuatu dengan kekompakan, maka semuanya akan menjadi mudah. Oke, dari jawaban barusan, kenapa ada pertanyaan itu? Perlu saya beberkan sedikit bahwa kalian semua ini bukan musuh ya. Sekarang ini adalah lawan, bukan musuh. Beda antara lawan dan musuh. Banyak orang yang setelah menjadi calon, dia tidak berhasil, kemudian menganggapnya sebagai musuh. Nah, karena kita di pesantren jangan seperti itu. Dan jika disandingkan dengan siapa saja partnernya ini, semua ya yang ada di sini di depan kalian semua ini, maka berarti kalian harus siap. Kalau ada masalah pribadi jangan dibawa ke dalam organisasi. Begitu ya nanti. Pertanyaan selanjutnya, ceritanya jika Anda sudah terpilih nanti. Pertanyaannya, bagaimana cara dan langkah Anda untuk menyelesaikan masalah? Tapi masalah tersebut adanya dalam internal pengurus, masih dalam organisasi. Bagaimana? Silahkan dijawab dari nomor 1. Yaitu mungkin solusinya dengan kita berbicara baik-baik kepada orang tersebut dan bermusyawarah. Sebagaimana ketika kita bermusyawarah, maka orang tersebut akan mudah mengerti seperti itu. Dikarenakan seringnya terjadi perselisihan itu karena tidak adanya musyawarah seperti itu. Silahkan. Solusi supaya tidak ada permasalahan antara permasalahan di dalam pengurus, yaitu dengan bermusyawarah secara baik-baik dan memperbicarakan permasalahannya bagaimana dan solusi kedepannya itu seperti apa. Cara dan langkah ya. Cara dan langkah, caranya mungkin bisa dengan pendekatan secara persuasif. Pendekatan secara persuasif kepada orangnya, orang yang pengurus tadi, pengurus yang melanggar misalkan. Pendekatan secara persuasif, karena setiap manusia pasti hatinya rapuh. Kenapa hatinya rapuh? Lamun we dicarekan pasti aya rasa ambek tah gitunya. Lamun we dicarekan langsung pasti aya rasa ambek. Lamun diantepkeun seolah-olah siga dimusuhan. Nah, makanya caranya mungkin dengan pendekatan secara persuasif. Tuh. Cara untuk apabila ada pengurus yang melanggar peraturan, yaitu dengan dibicarakan secara baik-baik, dan apabila masih saja melanggar bisa dengan memberikan peringatan. Jadi seperti tadi, bagaimanapun pengurus pasti pasti tidak luput dari namanya kesalahan, namun bisa dibicarakan secara baik-baik dan mendapatkan solusi yang baik pula. Ya, caranya yaitu tadi pertanyaannya dibicarakan dengan baik-baik, tidak langsung main jeplak. Apabila masalahnya antar dua orang saja pengurus, ya
ngomongin baik-baik. Apabila banyak kan dia musyawarahin bareng-bareng. Bisi lamun tadi bisi kalau enggak diomongin baik-baik nanti dia curhat sama selain pengurus, itu bahaya gitu. Sama seperti tadi di pendekatan terlebih dahulu jika memang mungkin untuk didekati. Tetapi jika tidak, bisa dilihat orang yang dekat dengan orang tersebut. Jika memang dia bisa mengubah orang yang melanggar tersebut, maka bisa dibicarakan dengan teman dekatnya. Caranya mungkin melalui jalur islah kayak gitu. Jadi kenapa sih kayak gitu? Ya jalur islah intinya kayak gitu. Kenapa saya pertanyakan hal tersebut? Karena kadang jika ada sesama pengurus yang melanggar, itu susah untuk dibereskan. Oleh karena itu, untuk pembentukan pengurus itu, untuk menjadikan seseorang jadi pengurus itu tidak sembarangan, begitu maksudnya ya. Kemudian dalam kepemimpinan itu, khususnya dalam individu kita itu harus siap memimpin dan siap dipimpin. Pertanyaannya, jika Anda menjadi pemimpin, menjadi rois atau roisah, apakah Anda siap dipimpin? Silahkan jawab dengan alasannya. Silahkan dari Neng. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka kita harus siap dipimpin. Kenapa? Karena ilmu itu ataupun pengetahuan itu adanya bukan dari seorang pemimpin saja, baik dari orang biasa-biasa, maksudnya yang jabatannya bukan pemimpin, tapi kita bisa mengambil sebuah pelajaran dari mana saja, seperti itu. Ketika kita menjadi pemimpin, maka harus siap dipimpin, karena pengetahuan itu bukan datangnya dari orang-orang yang penting ataupun tertua, tetapi terkadang ilmu itu munculnya dari anak yang di bawah, lebih muda dari kita ataupun lebih tua dari kita. Jadi ketika kita menjadi pemimpin, maka tanggungannya harus siap untuk dipimpin. Ketika kita menjadi pemimpin, maka harus siap untuk dipimpin pula. Kenapa? Karena misalnya kita jadi pemimpin tapi tidak bisa dipimpin, maka kedepannya juga tidak akan bagus. Malah akan terciptanya perpecahan belah, misalnya antara pengurus antar pengurus, seperti yang tadi dibicarakan. Karena sesuatu itu tidak selalu dari pemimpin. Terkadang pemimpin juga tidak bisa memimpin jika tidak ada organisasi yang lainnya. Ketika kita menjadi pemimpin, pasti harus siap untuk dipimpin, karena dengan dipimpinlah lembaga bisa berjalan dengan lancar. Pemimpin dan dipimpin, nah, tentunya itu harus dilaksanakan. Ketika jadi pemimpin, maka harus siap dipimpin. Dipimpin oleh apa? Dipimpin oleh suara-suara rakyat atau suara-suara anak-anak. Jadi kepengennya anak-anak gimana, gini. Nah, itu sebuah pimpinan secara tidak langsung. Terima kasih. Ya berarti kita harus siap dipimpin. Kalau kita tidak siap dipimpin, berarti kita mengedepankan ego. Nah, jangan sampai seperti itu. Ketika kita menjadi pemimpin, kita harus siap dipimpin. Karena apa? Karena inspirasi itu tidak selalu datang dari seorang pemimpin. Oke. Yang akan kalian pimpin jika terpilih besok
adalah sebuah organisasi atau dengan bahasa Arab jam'iyah. Pertanyaannya, apa menurut Anda pengertian dari organisasi? Silahkan Mas Fakih. Organisasi itu adalah kumpulan sekelompok orang yang berinteraksi. Tahu berinteraksi? Tahu nggak? Berhubungan. Nah, berhubungan baik secara langsung atau tidak langsung, dan bekerja sama untuk apa? Untuk mencapai satu tujuan tertentu yang telah dibuat secara bersama-sama. Itu menurut saya. Organisasi itu suatu wadah atau kelompok orang-orang yang bekerja sama untuk menggapai tujuan yang sama. Organisasi merupakan sebuah kelompok yang dibentuk dan diberi tanggung jawab untuk mampu memajukan dan mengelola yang di organisasinya. Cukup. Organisasi adalah perkumpulan orang yang mana di dalamnya harus saling kerjasama, bukan kerja sendiri, karena tercipta